Selesai. Baik, selamat datang dalam kelas kita yang pertama kali ya, terkait dengan studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Hadi. Saya yang akan memandu selama 1 semester terkait mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nanti apabila dalam tutorial online ini ada suara yang kurang jelas atau suara saya tidak terdengar, jadi Anda boleh silakan ngechat saja ya, tulis di chat. Kalaupun ada pertanyaan juga cukup melalui chat ya. Waalaikumsalam semuanya ya. Nah, jadi pertama-tama yang perlu kita sepakati bahwa dalam kuliah studi kelayakan bisnis ini materinya cukup panjang. Ada 9 modul, sementara kita pertemuan hanya 5 kali secara online dan 2 kali tatap muka. Jadi harapannya rekan-rekan sekalian nanti lebih banyak belajar mandiri ya, belajar sendiri. Kemudian apabila ada kesempatan untuk bertanya atau ada yang bingung, boleh ditanyakan langsung atau melalui email atau melalui Facebook saya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang studi kelayakan bisnis sebagai tahap pendahuluan. Adapun hal-hal yang akan dibahas dari mulai pengertian dan ruang lingkup studi kelayakan bisnis, kemudian penilaian usaha dan manfaat studi kelayakan bisnis, kriteria keputusan, sampai pengertian analisis pasar dan pemasaran. Jadi nanti kita coba masuk sebagian ke modul 2 ya, masuk ke pasar dan pemasaran, sehingga 9 modul ini bisa kita selesaikan dalam 1 semester. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan lebih banyak ke contoh-contoh perhitungan, contoh-contoh yang menggunakan rumus-rumus perhitungan. Makanya pada pertemuan ini akan kita padatkan. Semuanya sudah dapat bahan materialnya ya. Juga modulnya udah dapat semua ya, studi kelayakan bisnis. Bukunya dari Universitas Terbuka ya. Nah, pertama-tama mungkin yang perlu kita sama-sama pahami, mengapa sih kita perlu melakukan apa yang namanya studi kelayakan bisnis, atau mengapa sih kita harus berbisnis gitu ya. Kenapa harus mengetahui tentang bisnis, atau kenapa harus belajar tentang bisnis? Salah satunya adalah ada banyak sekali alasan orang-orang mengapa ingin belajar tentang bisnis. Yang pertama, mungkin mereka tidak tahu kapan mereka pensiun atau dipensiunkan. Yang bekerja saat ini mungkinnya dia nggak tahu sampai kapan terus bekerja. Atau setelah bekerja apakah akan tetap mendapatkan dana pensiun, atau mungkin sebelum usia tua sudah dipensiunkan terlebih dahulu. Nah, itu yang tidak kita ketahui. Sehingga alternatifnya ketika hal yang buruk tersebut terjadi pada kita mempunyai wawasan untuk bertahan hidup dengan berbisnis. Yang kedua, saat ini ternyata organisasi dan perusahaan semakin mengerti tentang efisiensi dan bagaimana merampingkan perusahaannya, sehingga pengurangan tenaga kerja itu sering dijadikan sebagai solusi ketika terjadi permasalahan. Suaranya masa nggak ada?
ada harusnya. Ya, saya aktif, yang lainnya kedengeran kan ya? Pak Heni mungkin. Tuh, Mbak Rita juga jelas. Ya, coba di setting audionya Mbak Heni. Mungkin speakernya mungkin volumenya belum dinaikkan. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Jadi kita tidak tahu tentang kapan kita tidak bekerja lagi. Yang kedua, permasalahannya banyak perusahaan yang menganggap bahwa jika terjadi masalah maka pengurangan tenaga kerja itu adalah solusi yang paling cepat. Itu ya. Jadi kita perlu tahu nih gimana nih kalau misalnya terjadi hal-hal yang buruk pada kita. Nah, yang ketiga, kita juga harus paham. Jadi tidak serta-merta nih bisnis yang nanti kita, misalnya kita di kemudian hari membuka bisnis baru atau usaha atau apapun namanya, apakah itu bisa langsung menghasilkan uang? Tentu tidak ya, ada prosesnya, ada tahapannya. Dan yang keempat, nah ini yang terjadi ya, banyak terjadi di sekitar kita, terutama di Indonesia ya, sekitar sekarang mungkin di Taiwan. Bersyukur ya bisa mendapat pekerjaan, penghidupan yang layak. Nah, banyak di luar sana yang masih menganggur, tidak bekerja. Ini solusinya apa kalau kesempatan bekerja semakin terbatas? Tentu harus menciptakan lapangan kerja baru yang bisa membantu mereka yang masih menganggur. Nah, kenapa harus berbisnis? Salah satunya itu. Tentunya ada juga alasan-alasan yang lain ya. Ingin yang meneruskan bisnis keluarga, atau ingin mencoba tantangan dan sebagainya. Yang jelas, dengan memahami atau mengetahui pengetahuan tentang bisnis, tentang studi kelayakan bisnis, nanti kita mendapatkan sebuah wawasan untuk memulai, mengembangkan, dan mempertahankan ya kalau udah maju bisnis kita. Harapannya seperti itu. Ya. Nah, lalu kenapa kita harus belajar tentang studi kelayakan bisnis, atau dalam mata kuliah yang lain tuh dikenal dengan analisis kelayakan bisnis. Kenapa sih bisnis itu harus kita pelajari, harus dipelajari sampai layak? Kenapa? Karena tidak semua bisnis itu menghasilkan profit dan layak untuk dikembangkan. Jadi tidak sedikit orang yang gagal dalam berbisnis. Penyebabnya bermacam-macam. Dari mulai ketidaktahuan pasar yang tidak memadai, salah dalam memasarkan produk, salah dalam memasarkan, atau tidak mampu bersaing dengan kompetitor ya. Nah, ini menjadi salah satu penyebab suatu bisnis tidak menghasilkan profit. Sehingga ini perlu kita pelajari, apakah bisnis yang akan kita kembangkan ini layak atau tidak untuk dijalankan. Ya, kalau misalnya ketika kita studi kelayakan bisnis ini, outputnya ternyata bisnis yang kita inginkan itu tidak layak, maka buat apa kita lanjutkan? Atau bisa juga berkaitan dengan kita ingin merubah, mengembangkan bisnis kita ke sektor atau arah yang lebih baru misalnya ya. Sebelumnya hanya menjual pakaian misalnya, kemudian kita ingin menjual makanan, ini kira-kira layak atau tidak, atau cukup pakaian saja, atau cukup makanan saja gitu ya, sesuai dengan kondisi pasar yang kita hadapi. Nah, kemudian yang juga harus kita pahami bahwa bisnis itu memiliki risiko. Nah, risiko. Mungkin rekan-rekan pernah dengar ya tentang high risk, high gain. Semakin tinggi risiko, maka semakin besar pendapatan
penghasilan yang akan kita peroleh. Ini sebuah paribasa yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Jadi kalau kita mau memberikan modal besar, tentu risikonya akan besar. Namun konsekuensinya biasanya profitnya pun akan besar. Nah, dalam kenyataannya mungkin bisa jadi tidak seperti itu. Oleh sebab itu perlu kita pelajari apakah ini layak, apakah itu benar, apakah itu betul-betul bisa kita jalankan. Nah, kemudian yang terakhir, analisis kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis ini dipelajari juga untuk meminimalkan risiko yang mungkin kita dapatkan ya ketika memulai bisnis. Kita minimalkan dengan kita pahami bagaimana kondisi pasarnya, bagaimana pengorganisasian perusahaannya, kita kaji sehingga risiko kegagalan itu bisa kita minimkan, kita kurangi gitu ya. Tapi risiko pasti tetap ada. Cuman bagaimana biar ini bisa kita kurangi. Ini urgensi atau pentingnya kita belajar tentang studi kelayakan bisnis. Bisa dipahami ya. Nah, lalu apa saja sih yang menjadi ruang lingkup dalam studi kelayakan bisnis? Jadi, dalam studi kelayakan bisnis ini, kriteria keberhasilan suatu bisnis layak atau tidak, ini yang diperhitungkan adalah secara keseluruhan. Keseluruhan artinya semua faktor-faktor yang berada dalam sebuah bisnis itu harus kita analisis, harus kita pertimbangkan, harus kita telaah, harus kita kaji secara utuh, dalam arti tidak terpisah-pisah. Contohnya, misalnya kita mengkaji tentang bisnis makanan. Mungkin secara pangsa pasar, ya analisis pasar ini potensial. Artinya banyak permintaan dari konsumen. Namun secara analisis teknis kita kesulitan. Nah, jangan sampai nanti dalam studi kelayakan bisnis ini kita jangan sampai antara analisis pasar dengan analisis teknis ini ada yang tidak layak. Ya. Jadi dua-duanya harus bagaimana caranya biar saling menunjang satu sama lain. Makanya harus dianalisis secara terpadu. Nah, kemudian apa sih peranannya kita belajar studi kelayakan bisnis ini? Manfaatnya untuk siapa? Dan apa keuntungan yang bisa diperoleh dari masing-masing pihak ya dengan kita belajar tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini bisa digunakan dalam berbagai hal, baik itu ketika kita bekerja di pemerintahan, di perusahaan, ataupun kita sendiri dalam membuka usaha. Bagi negara, mungkin itu menjadi tolak ukur keberhasilan industrialisasi. Artinya apa? Dengan studi kelayakan bisnis ini, maka akan mendukung tumbuhnya industri-industri baru yang memberikan keuntungan bagi negara. Keuntungannya macam-macam, bisa secara finansial maupun secara mengurangi permasalahan di suatu negara. Misalnya terjadi permasalahan pengangguran, maka dengan studi kelayakan bisnis mungkin masyarakatnya akan lebih banyak yang berjiwa entrepreneur, mengembangkan bisnis, sehingga pengangguran akan berkurang. Sebagai contohnya, barangkali rekan-rekan pernah kenal ya dengan kota yang namanya Las Vegas. Las Vegas. Nah, Las Vegas itu kalau boleh saya bercerita itu dulunya gurun pasir. Jadi itu sebuah kota yang jarang sekali dikunjungi oleh masyarakat seperti saat ini ya. Sekarang banyak dari berbagai penjuru datang ke Las Vegas. Ini tempat yang gersang, tumbuhan sedikit, kemudian
untuk menanam atau bertani pun sangat sulit. Nah, di Las Vegas ini ada satu hal yang potensial, yaitu dia menjadi posisinya sangat strategis. Jadi banyak orang yang lewat melalui Las Vegas. Jadi wilayah ini sangat strategis. Nah, entrepreneur atau pebisnis ini melihat peluang ini, sehingga dia mendirikan sebuah tempat hiburan bagi mereka yang lewat daerah Las Vegas. Nah, dari situ akhirnya semakin berkembang tuh. Banyak entrepreneur yang mendirikan perusahaannya di Las Vegas. Ya, sampai saat ini perputaran uang sangat besar sekali di Las Vegas karena banyak entrepreneur yang berinvestasi di wilayah tersebut. Amerika saat ini negara yang memiliki persentase jumlah entrepreneur yang cukup tinggi sehingga bisa maju. Di Cina mulai itu juga tinggi, sekarang juga maju. Nah, di Indonesia ini masalahnya. Banyak yang berjiwa karyawan ya, karyawan atau lebih memilih untuk bekerja dibandingkan untuk mengembangkan bisnis. Nah, dampaknya ya sulit berkembang karena salah satu kunci percepatan kemajuan sebuah negara adalah berapa jumlah entrepreneur, persentase jumlah entrepreneur di negara tersebut. Nah, itu ya. Jadi fungsi bagi negara seperti itu. Kemudian bagi manajemen sangat penting terutama untuk fungsi-fungsi perencanaan, fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pengarahan, dan pengawasan. Bagaimana contohnya? Contohnya dengan kita mempelajari tentang studi kelayakan bisnis, kita mengkaji nih bisnis yang kita ingin kembangkan atau mengkaji proyek yang ingin kita bangun. Ini kira-kira ke depan ini seperti apa? Ada tahap perencanaan. Ini membantu proses manajemen untuk program jangka panjangnya. Pengorganisasian ini masuk ke aspek teknis nanti dalam analisis kelayakan bisnis. Pengadaan staf sama pengarahan dan pengawasan. Nantinya bagaimana tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan ini bisa tercapai dalam organisasinya. Nah, yang terakhir, studi kelayakan bisnis ini merupakan salah satu bentuk peramalan atas ketidakpastian dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin muncul dalam suatu bisnis atau suatu proyek ya. Kalau di sini dalam buku ini, kalau Anda membaca buku itu ada istilah proyek ya. Jadi bisa sebuah proyek, bisa sebuah bisnis. Proyek yang paling kecil mungkin masalah pengadaan itu juga udah bisa menjadi objek kajian dalam analisis kelayakan bisnis sebetulnya. Ya. Nah, jadi ini sangat berperan ya. Jadi kita terlibat dalam pembangunan nasional. Nah, manfaat yang lain ini juga bisa kita kaji. Di sini bisa kita kelompokkan menjadi 5 manfaat. Dengan kita melakukan studi kelayakan bisnis, kita bisa melihat tentang keuntungan yang akan kita peroleh dari investasi. Investasi dari modal yang kita tanamkan untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Kemudian kita juga bisa menentukan berapa sih sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam bisnis ini untuk menjalankan usaha kita. Yang ketiga, kita bisa merencanakan produk dan jasa mana yang akan kita produksi, kita hasilkan. Jadi harus ada perencanaan nantinya. Produk tidak sembarang kita jual, tapi kita lihat kira-kira produk apa yang paling berpotensi ya untuk bisa memiliki pangsa pasar yang besar. Nah, yang keempat, kita bisa menurunkan kebutuhan akan impor dari negara lain karena
kita bisa memproduksi sendiri produk-produk dan jasa di negara kita dan bisa menghemat devisa negara. Bahkan kalau bisa diekspor maka akan lebih bagus lagi gitu ya. Dan yang kelima, menjadi informasi bagi penentu kebijakan untuk mengambil keputusan dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Misalnya di daerah tertentu ya, itu saat ini belum berkembang, kemudian kita dirikan industri di sana. Nah, dampaknya tentu akan menyerap tenaga kerja di situ ya, di daerah tersebut. Otomatis pemerintah daerah ini akan mendapat keuntungan karena warganya memiliki penghasilan dan bisa membayar pajak ya, pajak daerah. Nah, dari uang pajak ini tentu akan digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana di daerah tersebut. Nah, ini jadi menjadi penentu kebijakan untuk mengambil keputusan. Nah, kita juga bisa mengelompokkan manfaat dari studi kelayakan bisnis ini dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dari sisi investor, dari sisi kreditor, pemerintah, manajemen perusahaan, dan pembangunan nasional. Nah, barangkali sama ya dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian nantinya output akhir dari analisis kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis ini adalah pengambilan keputusan. Keputusan apa? Keputusan apakah bisnis ini perlu diteruskan, perlu dijalankan, atau tidak. Yang kedua, bisa juga berupa keputusan bisnis yang mana. Nah, yang mana? Jadi ada beberapa bisnis, kita milih yang mana yang paling strategis, paling potensial, paling menguntungkan. Nah, kalau di buku ini Anda bisa membaca bahwa ada 6 kriteria pengambilan keputusan. Dari kriteria intensitas faktor, jadi titik beratnya faktor tertentu yang diprioritaskan, misalnya penyerapan tenaga kerja. Ada industri tertentu, ada 2 pilihan, industri A dan industri B misalnya. Nah, sementara modal yang disediakan terbatas. Modalnya tidak bisa membiayai kedua-duanya. Nah, kita ingin memilih apakah industri A atau industri B ini yang sebaiknya kita kembangkan. Nah, dengan studi kelayakan bisnis, kita akan mengetahui mana yang lebih potensial. Tentunya dengan pertimbangan permasalahan apa yang utama yang dihadapi oleh pemegang keputusan. Misalnya, permasalahannya di suatu negara dia banyak pengangguran. Oh, berarti dicari ini pengembangan industri bisnis apa yang bisa menyerap banyak tenaga kerja agar permasalahan pengangguran ini bisa diatasi. Itu contoh kriteria intensitas faktor. Yang kedua, kriteria luas dan kompleksitas proyek. Nah, ini biasanya dilihat dari kompleksitas. Kompleksitas itu apa? Kompleksitas itu lahir dari berbagai banyaknya elemen yang terlibat. Jadi semakin banyak elemen yang terlibat itu semakin kompleks, semakin rumit. Jadi kompleks itu rumit ya. Rumit. Semakin luas itu semakin rumit. Ya, cakupannya semakin besar. Nah, dilihat untuk tahap pertama biasanya dipilih bisnis ya itu yang memiliki tingkat kompleksitas yang rendah. Yang rendah artinya yang lebih sederhana. Pada tahap awal itu biasanya yang lebih sederhana. Sehingga kemungkinan berhasilnya ini lebih besar ya. Lebih besar. Tapi kalau udah tahap akhir udah terbiasa, udah tahap berkembang gitu ya. Mungkin kompleksitasnya bisa ditingkatkan. Karena keuntungannya mungkin bisa lebih besar. Nah, yang ketiga ini kriteria pendapatan ya. Ini pendapatan devisa. Jadi lihat mana yang lebih menguntungkan memberikan devisa. Kemudian profitabilitas komersial, ini laba bersih ya.
Intinya setelah dikurangi oleh pajak dan biaya. Kemudian yang kelima, profitabilitas ekonomi nasional. Ini nyambung sama profitabilitas komersial ya, cuman ditambahkan dengan pertimbangan kondisi nasional. Misalnya unsur biaya masuk produk, impor bahan baku, ini gimana kondisinya secara nasional. Apakah bisa dilaksanakan, dijalankan, atau sulit, atau bagaimana alternatifnya, nanti bisa dilihat dari studi kelayakan bisnis. Nah, yang keenam nanti ini kriteria pemilihan proyek. Jadi dari kriteria yang disebutkan mana yang lebih prioritas misalnya, dengan pertimbangan kualitatif. Kualitatif itu subjektif ya. Subjektif itu lahir dari yang pemegang kendali, yang pengambil keputusan, decision maker-nya. Misalnya dalam perusahaan itu yang paling tinggi posisinya itu pemegang saham gitu ya. Jadi pemegang saham ini yang mengambil keputusan secara kualitatif, pertimbangan kualitatif. Gitu. Ini kriteria pemilihan atau kriteria dalam mengambil keputusan. Ini kalau PPT-nya tidak timbul di monitor, Anda tadi sudah mendownload ya. Coba di-download dari forum FB yang tadi saya kasih linknya. Download, bisa dibuka secara terpisah ya, biar memudahkan. Karena yang lain tampaknya ini tidak ada kendala ya. Jelas semua ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, mungkin kita tidak perlu ada perlu beristirahat dulu, tidak perlu ya, kita lanjutkan saja ya. Nah, kita masuk ke analisis apa sih yang menjadi bagian dalam studi kelayakan bisnis. Jadi kalau kita tadi paham ya, mempelajari bahwa studi kelayakan bisnis ini harus dilakukan secara terpadu. Artinya semua elemen, semua aspek ini harus dilakukan analisis. Maka kita bisa kelompokkan sebetulnya analisis apa saja yang perlu kita pertimbangkan. Ada 6 ya analisis dalam kelayakan bisnis. Ini kalau dalam buku lain itu bisa 3, bisa 5, bisa 4, tapi intinya itu hampir sama. Cuman ada yang digabungkan gitu ya. Nah, kalau di sini di dalam buku ini ya, itu ada 6. Yang pertama, analisis aspek pemasaran. Nah, ini analisis aspek pemasaran ini kita melakukan apa? Kita meneliti kesempatan pasar yang ada dan bagaimana prospeknya. Ya. Jadi kita lihat nih, kira-kira produk yang akan kita kembangkan atau bisnis yang akan kita kaji ini kira-kira pangsa pasarnya bagaimana? Itu masuk dalam kajian analisis aspek pasar. Analisis aspek pemasaran. Nah, nanti ini poin-poin analisis ini akan kita pelajari lebih jauh dalam modul-modul selanjutnya. Saya akan menjelaskan secara umum saja ya, memberi gambaran secara umum. Yang kedua, analisis aspek teknis. Analisis aspek teknis itu menganalisis tentang apakah secara teknis di lapangan ini kira-kira bisnisnya ini bisa dilaksanakan atau tidak, terkait dengan kebutuhan tenaga kerja misalnya ya, teknis ya, itu hal-hal yang sifatnya teknis ya, infrastruktur, faktor-faktor produksi, mesin, penyediaan peralatan, ini kan aspek teknis ya. Ini kira-kira tersedia atau tidak gitu ya. Misal kita ada bisnis nih yang bagus, kita punya rencana bikin printer yang portable misalnya, printer ya. Jadi kita bisa membawa printer ini kemana saja. Jadi cukup dicolokin sama USB, mirip kayak tab gitu, sangat kecil. Itu bisa mencetak dan mengeprint dokumen. Nah, permasalahannya
bagus ini pangsa pasarnya karena memang menjadi kebutuhan ya, karena sangat simple, praktis. Teman permasalahannya kita tidak tahu nih teknologinya seperti apa, dan kita tidak punya ahli yang bisa mendesain printer seperti itu. Ini tentu menjadi permasalahan. Ini menjadi analisis aspek teknis ketika berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Yang ketiga, analisis aspek keuangan. Nah, ini berhubungan dengan finansial ya, profitabilitas komersial dan kemampuannya memenuhi kebutuhan dan segala konsekuensinya. Jadi kira-kira berapa modal yang harus dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Kemudian berapa harga produknya ini harus berapa dipasarkan gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan laba. Itu jangan sampai ketika kita menganalisis finansial, ternyata merugikan atau pangsa pasarnya, harga jual produknya terlalu tinggi sehingga tidak ada konsumennya. Ini tentu bisnisnya akan menjadi tidak layak. Nah, ini menjadi salah satu analisis aspek keuangan. Yang keempat, analisis aspek manajemen. Nah, ini terkait dengan bagaimana kemampuan dalam mengelola ya. Jadi manajemen itu lebih ke arah pengelolaan. Bagaimana mendesain struktur organisasi, pembagian kerjanya gimana, pembagian tugasnya bagaimana di dalam bisnis atau perusahaan. Karena bisa jadi orangnya banyak, bersedia, tapi tidak ada pembagian tugas yang jelas. Akhirnya nanti tugas-tugas tertentu mungkin bisa dikerjakan oleh orang yang berbeda, atau jadi rebutan pekerjaan, itu juga bisa terjadi. Ya, akhirnya konflik di antara orang-orang tersebut. Ada perbedaan kepentingan, yang satu lebih sejahtera misalnya ya, yang lain dia kesulitan dalam keuangan. Nah, ini jadi konflik misalnya. Itu jadi perlu pengorganisasian yang baik dalam analisis aspek manajemen. Nah, yang kelima itu analisis aspek hukum. Hukum ini terutama berhubungan dengan legalitas perusahaan. Kita misalnya sudah mempunyai bisnis nih, bisnisnya menguntungkan. Terus secara teknis juga yang mengerjakan ada, keuangan juga lancar, manajemen ada, udah. Tapi secara hukum ilegal. Ini masalah. Maka bisnis tersebut akan tidak sustain, tidak akan berlangsung lama. Misalnya bisnis apa? Bisnis ilegal. Misalnya bisnis narkoba misalnya ya. Itu bahaya ya. Bisnis narkoba ya. Bisnis narkoba ini menguntungkan sekali. Karena modalnya sangat kecil, konsumennya terus meningkat. Karena bisa kecanduan, loyal. Nah, cuman ini masalahnya ilegal. Sehingga ini tidak layak untuk dijadikan bisnis. Karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam wilayah tersebut, dalam negara tersebut. Dan yang terakhir, analisis manfaat proyek bagi perekonomian nasional. Tentu ini berhubungan dengan rencana jangka panjang pemerintah. Ya, kita lihat nih kira-kira pemerintah ke depan ini industri apa yang ingin dikembangkan misalnya ya. Kecenderungannya industri manufaktur misalnya. Maka ketika ada beberapa pilihan dalam analisis kelayakan bisnis, maka mungkin industri manufaktur yang kita prioritaskan. Nah, ini contohnya, contoh analisis kelayakan bisnis. Jadi ada 6 poin ya dalam analisis kelayakan bisnis, dalam studi kelayakan bisnis. Nah, kemudian kita masuk ke aspek yang pertama ya, analisis yang pertama, yaitu penilaian aspek pasar dan pemasaran. Nah, apa sih yang menjadi tujuan dari penilaian aspek pasar dan pemasaran ini? Kenapa sih kita harus menganalisis tentang pasar?
langsung aja kita siapin orangnya, pasarnya ya pokoknya kita jual produk pasti ada yang beli lah, itu nggak bisa seperti itu. Kalau kita belajar studi kelayakan bisnis, tentu pasar ini adalah hal pertama sebetulnya yang perlu kita kaji. Ya, jadi kita harus bisa melihat kira-kira apakah ada pelanggannya, apakah ada pasarnya, apakah permintaannya itu ada, ya, apakah bagus ataukah kurang. Kita idenya bagus nih, kita ide menurut kita, tapi ternyata di pasar tidak ada yang mau menerima. Ini juga menjadi catatan di sini. Nah, makanya perlu yang namanya riset pasar. Apa itu riset pasar? Riset kan penelitian ya. Ya, proses meneliti yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis secara sistematis, secara berurutan yang berkaitan dengan pemasaran barang dan jasa yang akan kita produksi, akan kita jual ke pasar. Manfaatnya nanti kita bisa mendapatkan informasi tentang pasar mana yang menguntungkan, yang potensial. Oh, ini pasarnya bagus. Pasarnya ini bisa berkembang jangka panjang. Oh, ini dapat informasi seperti itu. Permintaannya tinggi nih, misalnya ya. Nah, ini jadi salah satu manfaatnya dengan penilaian aspek pasar dan pemasaran. Nanti yang kedua, bisa memilih produk yang mana sih yang harus dijual. Apakah produk baru atau produk yang sama, substitusi, ganti, atau produk alternatif atau apa. Ini kita bisa tentukan. Nah, yang ketiga kita bisa menentukan perubahan dalam perilaku konsumen. Ini konsumennya kecenderungannya bagaimana nih? Sekarang mungkin lagi musim-musimnya misalnya kita bergerak di bidang ini ya, elektronik kamera ya, senang dengan tongsis misalnya. Oh, tongsis produk tongsis ini laku keras nih. Mungkin di masa depan bukan tongsis lagi, bisa berubah ya kecenderungannya. Ini perubahan dalam perilaku konsumen. Nah, yang keempat, kita bisa meningkatkan teknik-teknik pemasaran yang lebih baik. Sementara ini misalnya kita banyak menunggu konsumen ya, kita punya toko, konsumen datang. Nah, ternyata banyak konsumen yang tidak bisa kita garap secara maksimal, ada yang tidak tahu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita strateginya, tekniknya kita ganti, kita yang lebih aktif kepada konsumen, kita kunjungi konsumen, kita datang ke konsumen. Nah, ini meningkatkan teknik-teknik pemasaran yang lebih baik. Kemudian kita juga bisa merencanakan sasaran secara realistik. Realistik itu apa? Realistik itu secara real ya, terukur. Jadi tidak asal sasaran gitu ya, rencana pokoknya pengen untung tapi tidak tahu untungnya seperti apa. Pokoknya dijual konsumen tapi konsumennya siapa kita tidak tahu, tidak real, itu juga menjadi kendala. Kita ingin jual mainan, pokoknya konsumennya harus jelas, ini orang tua, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, atau siapa. Nah, dengan studi pasar, kita akan tahu, oh konsumennya, segmen konsumen yang kita bidik itu yang mana. Ya, jadi sasarannya akan realistik. Nah, nanti harapannya dengan penilaian aspek pasar dan pemasaran ini, kita bisa menjelaskan cara-cara dalam mencari ya dan memilih ide atau gagasan tentang produk yang akan kita pasarkan atau proyek yang akan kita kembangkan. Makanya di sini masuk ke pengembangan gagasan proyek. Ya. Jadi ini masuk dalam penilaian aspek pasar dan pemasaran. Nah, langkah yang pertama dalam proses menilai aspek pasar dan pemasaran adalah mencari dan memilih gagasan proyek atau mencari dan memilih ide bisnis ya. Bisnis
mana yang harus kita analisis ya, akan kita kembangkan, akan kita bangun. Nah, kita harus punya ide dulu. Nah, bagaimana cara mencari ide ini? Nah, yang pertama adalah mencari kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan itu lahir dari permintaan misalnya. Kebutuhan lahir dari permintaan, kebutuhan lahir dari sebuah harapan yang tidak terpenuhi misalnya ya. Misalnya zaman dulu ya, sebelum dikembangkan payung misalnya ya. Nah, dulu itu orang-orang itu masih kalau hujan itu dia bersembunyi di gua, di gua. Kalau enggak dia mencari pohon, kemudian memetik daunnya, daun yang lebar ya, kayak daun pisang itu dijadikan pelindung dari hujan. Nah, kemudian dari situ orang berpikir, oh, ini ternyata menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kebutuhan nanti tidak semua ketika kita sedang beraktivitas, tidak semua pohon memiliki daun yang lebar seperti daun pisang misalnya. Nanti kita harus menciptakan sesuatu yang serupa yang bisa melindungi kita dari hujan misalnya. Nah, kemudian dikembangkanlah yang namanya payung. Ini lahir dari kebutuhan. Nah, saat ini beberapa peneliti mengembangkan cara ya atau metode bagaimana mencari kebutuhan. Yang pertama bisa juga dengan mengkaji studi yang sudah ada. Jadi sudah ada penelitian yang kita mempelajari tentang industri yang sudah ada. Misalnya kebutuhan yang dipenuhi bukan oleh industri lokal atau produk masih impor. Ya, berarti dengan studi yang udah ada ini, oh kita ada peluang nih kalau kita bisa memenuhi permintaan atau pangsa pasar yang belum tergarap semuanya oleh industri lokal. Ini informasi dari studi ya, studi yang sudah ada. Ada kesempatan nih untuk memenuhi permintaan tersebut misalnya. Kemudian kita juga bisa menganalisis input output industri. Nah, dengan menganalisis kebutuhan input dan output industri, ini akan diperoleh peluang-peluang. Misalnya, dalam sebuah industri kan kita ada input. Input itu apa? Input itu masukan ya, output itu keluaran. Misalnya industri handphone. Industri handphone inputnya apa? Inputnya kan material elektronik ya untuk membuat casing, kemudian untuk membuat rangkaian elektroniknya, terus termasuk juga perangkat-perangkat lunaknya, itu inputnya. Kemudian diproses dalam industri tersebut, diassembly, dirakit, diinstal program, software, dan seterusnya, sampai outputnya adalah handphone itu sendiri. Nanti kita dengan analisis seperti ini, input, output industri, nanti kita tahu. Misalnya saat ini materialnya itu banyak mengimpor atau mengambil dari negara lain. Akibatnya cost-nya, biayanya sangat tinggi. Nah, kalau kita mengembangkan industri, menyediakan material industri handphone, maka kemungkinannya harganya lebih murah dan kita dapat keuntungan, dan industri ini akan memasok dari bisnis atau industri kita. Ini peluang jadi kebutuhan. Analisis input output industri. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melihat dengan dari karakter dari konsumen, atau karakter di sini analisis penduduk dan demografi penduduk. Karakteristik masyarakat. Masyarakat di wilayah tertentu ini berbeda dengan wilayah yang lain. Ini menjadi catatan. Atau karakteristik usia ya, demografi misalnya. Ini banyak usia muda, berarti industri yang atau bisnis yang dikembangkan di sini mungkin lebih banyak yang
bersentuhan dengan generasi muda misalnya. Ini karakteristik demografi. Atau kalau misalnya banyak usia tua, berarti ini bisnis apa yang bisa memfasilitasi orang-orang yang udah tua, lanjut usia. Gitu ya. Misalnya di Taiwan, ini kecenderungannya di Taiwan ini banyak orang-orang yang udah tua, cuman anaknya itu banyak yang tidak mau mengasuhnya, merawatnya. Akhirnya menjadi peluang bagi bagi bisnis-bisnis yang mampu menyediakan jasa perawatan orang tua misalnya. Ya, ini lahir dari kebutuhan dan dari karakteristik demografi penduduk. Ya. Jadi itu ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari studi rencana pengembangan wilayah. Jadi ada misalnya di Majalengka, Majalengka di Jawa Barat, itu akan dikembangkan bandara internasional yang baru misalnya. Oh, berarti ini ada peluang kalau misalnya kita mengembangkan restoran, hotel ya di daerah situ, maka mungkin di masa depan ini akan menjadi sangat banyak pengunjung gitu ya. Ini peluang, jadi kebutuhan. Itu contohnya. Kemudian yang kelima, analisis perubahan sosial dan dampak undang-undang baru. Contohnya apa? Contohnya di satu negara ditetapkan undang-undang bahwa di di Indonesia misalnya ya, ini undang-undang tentang properti, ya, undang-undang properti. Jadi ada kebijakan bahwa setiap pembelian properti itu boleh dengan minimal DP cuman 10% misalnya. Ya, ada undang-undangnya misalnya ditetapkan oleh pemerintah. Maka ini akan meningkatkan perkembangan industri yang bergerak di bidang properti. Misalnya sebelumnya 30% dari biaya total penjualan properti. Sekarang diturunkan jadi 10%, maka otomatis banyak konsumen ya akan meningkat. Ini pengaruh dari undang-undang yang baru misalnya. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana mencari kebutuhan. Dari kebutuhan. Nah, setelah kita tahu kebutuhan, lalu melahirkan apa? Melahirkan produk apa? Ya, produk apa yang bisa mengisi kebutuhan tersebut. Bayang, jadi kita punya pasar nih. Oh, kebutuhannya ini nih. Orang itu banyak butuh sesuatu produk tertentu. Nah, berarti kita fasilitasi, kita kembangkan, kita cetak produk tersebut. Makanya itu menjadi input dalam pengembangan gagasan produk. Ya. Jadi dengan mengetahui kebutuhan, maka akan mendapatkan gagasan untuk mengembangkan produk. Nah, bagaimana caranya? Nantinya setelah kita tahu produknya, kita bisa melakukan dengan meneliti material lokal dan sumber daya yang tersedia dalam lingkup bisnis kita. Ya. Jadi misalnya cara terbaik untuk menumbuhkan ide produk adalah dengan meneliti tersedianya sumber daya lokal. Ya. Jadi apabila semua sumber daya tersebut dijual ke daerah lain untuk proses lebih lanjut, sedangkan pengusaha hanya mendapatkan keuntungan kecil, mengapa sekarang tidak kita produksi saja di tempat tersebut misalnya? Itu sumber daya lokal misalnya. Jadi sebelumnya untuk elektronik misalnya kita di Indonesia mengimpor dari Taiwan. Terus saja impor dari Taiwan atau dari Jepang atau dari Cina.
Nah, sementara di negara kita sebetulnya kekayaan alamnya juga melimpah. Terus sumber daya manusianya juga mampu. Kenapa nggak di Indonesia saja kita ciptakan produk baru karya bangsa kita? Nah, ini jadi gagasan produk, penemuan baru, teknologi baru, substitusi impor. Ini contohnya gagasan produk. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan gagasan suatu produk, maka bagaimana gagasan untuk menilai apakah gagasan kita yang kita cetuskan ini, ya produk yang akan kita kembangkan ini dalam bisnis kita ini bermanfaat atau tidak. Kita lihat dari gagasan produk kita, apakah sehat atau tidak. Sehat ini bukan berarti sehat dan sakit ya. Sehat itu lebih ke arah prospek kedepannya ini bagaimana. Ya. Nah, yang kita lihat itu bisa dari 4 faktor. Ya, 4 faktor. Yang pertama adalah dilihat dari pasar saat ini. Kita udah punya ide nih, gagasan nih. Kita mau mengembangkan produk A. Nah, kira-kira pasar saat ini bagaimana? Ada nggak produk yang serupa misalnya? Ya, produk yang sejenis. Kalau ada, kita harus tahu, mendefinisikan kira-kira keunggulan produk kita itu dibandingkan produk yang udah ada itu apa? Apakah sama? Apakah berbeda? Kalau berbeda apa? Tentunya harus lebih baik ya seharusnya. Lebih baik itu bisa jadi kualitasnya atau dari sisi harganya gitu ya. Itu pasar saat ini. Kemudian nyambung juga dengan pertumbuhan pasar potensialnya bagaimana. Pasar potensial itu dilihat dari jumlah permintaannya. Misalnya yang saat ini produknya produk kendaraan misalnya ya, kendaraan roda 4, mobil. Nah, konsumennya ada 5.000. Dia meminta 5.000 penyediaan mobil misalnya. Nah, sementara saat ini sudah ada yang mampu menyediakan mobil, cuman dia kapasitasnya cuma 3.000 atau cuma 2.000. Nah, ini masih sisa berapa? Dari 5.000, masih sisa 3.000 ya atau 2.000. Nah, ini menjadi pangsa pasar yang masih kosong, yang masih potensial. Nah, ini yang misalnya yang akan kita bidik gitu ya. Nah, ini menjadi menandakan bahwa produk yang kita ide yang kita produk yang kita ingin gulirkan ke bisnis kita ini adalah bisnis produk yang sehat. Kemudian kita lihat juga dari competitive cost nih. Biayanya, kira-kira biaya yang kita keluarkan ini seimbang atau tidak dengan pendapatan yang kita peroleh. Jadi nanti costnya terlalu mahal. Kita tidak mampu menekan biaya. Ini tidak ada konsumennya. Tidak laku di pasar. Ini jadi kendala lagi. Kemudian risiko. Nah, ini risiko ya. Risikonya ini bagaimana? Kemungkinan gagalnya berapa persen? Ini lebih besar kemungkinan gagal atau lebih besar kemungkinan sukses? Nah, karena kita investasi itu tidak sedikit ya, tidak murah. Kita membutuhkan biaya yang besar, modal yang besar. Jangan sampai risiko untuk gagalnya tinggi. Wah, berarti kemungkinan kita kehilangan modal kita ini juga besar. Modalnya hilangnya kemungkinannya besar. Ini jadi masalah. Jadi produknya ini bisa jadi produk yang tidak sehat. Idealnya memang risikonya rendah ya. Jadi pasarnya udah bagus, potensial jelas, ini belum tergarap nih, belum ada yang megang. Kita masuk di celah itu. Nah, kemudian pertumbuhan kedepannya juga bagus di masa yang akan datang. Biayanya juga seimbang, relevan lah ya, tidak terlalu tinggi,
sehingga harga dijual di pasar juga reasonable, masuk akal gitu ya. Nah, risikonya juga tidak terlalu tinggi, rendah. Artinya bisa kalau misalnya terjadi kegagalan, masih bisa kita antisipasi solusinya. Tidak langsung bangkrut bisnis kita. Ya, itu. Nah, jadi itu ya. Jadi saya ulangi, kita udah tahu kebutuhan. Dari kebutuhan kita punya ide produknya ini. Nah, produknya ini idenya udah muncul. Ini harus dipastikan ini betul-betul sehat. Dihitung dari yang ini ya, kriteria tadi ya. Nah, dalam prakteknya, ide produk itu bisa lebih dari satu. Ya, jadi bisa melahirkan lebih dari satu ide. Dan analisis semuanya bagus. Nah, ini bisa jadi bukan cuma satu, tapi lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Sehingga bagaimana caranya? Maka perlu dilakukan yang namanya seleksi. Seleksi ya, dan eliminasi. Seleksi dilihat, dikaji ya. Bagaimana perbandingan antar gagasan proyek atau ide ya, gagasan produk yang tadi kita usulkan, yang telah muncul, yang telah kita pikirkan. Ini kita lihat kira-kira mana yang lebih visible. Visible itu lebih layak ya, lebih layak. Nah, makanya perlu dilakukan yang namanya studi kelayakan pendahuluan. Apa itu studi kelayakan pendahuluan? Jadi studi kelayakan pendahuluan ini dilakukan sebagai salah satu wujud penyaringan ya, menyaring berbagai gagasan proyek atau gagasan ide yang akan kita laksanakan. Nantinya lebih fokus ya. Jadi sebelumnya misalnya ada 5 gagasan, kemampuan kita cuma bisa satu, melaksanakan cuma satu. Nah, ini dari studi kelayakan pendahuluan ini nanti outputnya bisa jadi cuma bisa satu yang visible, yang layak untuk kita lakukan ya, kita kembangkan. Nah, mungkin dalam prakteknya juga tidak semua bisnis dilakukan studi kelayakan pendahuluan. Cuman idealnya itu seharusnya dilakukan studi kelayakan pendahuluan. Cuman dalam prakteknya kadang studi kelayakan pendahuluan ini memerlukan waktu dan biaya yang mahal. Akhirnya banyak yang men-skip gitu ya. Jadi prosesnya itu lebih cepat. Nah, dia terbiasa decision makernya tidak melakukan studi kelayakan pendahuluan. Namun dalam kajian ini saya jelaskan tentang studi kelayakan pendahuluan karena ini proses yang seharusnya dilakukan dalam studi kelayakan bisnis secara utuh ya. Nah, studi kelayakan pendahuluan ini diperlukan untuk lebih meyakinkan intinya ya, dan memperjelas lagi gagasan produk yang betul-betul ingin kita kembangkan, kita bangun. Tujuannya apa? Untuk menentukan apakah diperlukan studi kelayakan secara lebih dalam lagi. Ya, apakah perlu kita kaji terus lebih dalam lagi nih. Kemudian yang kedua, cara yang tepat dalam menganalisis pasar, teknis, dan investasi. Jadi pendahuluan ini nanti akan membantu untuk membuktikan profitabilitas dari proyek kita. Jadi ini sebetulnya hampir sama juga dengan studi kelayakan bisnis, cuman ini lebih general, lebih umum gitu ya. Nanti membantu untuk tahap selanjutnya. Nah, apa saja yang perlu kita paparkan ya dalam studi kelayakan pendahuluan?
Yang pertama adalah gambaran produk. Nah, ini gambaran produknya itu harus digambarkan dengan jelas. Karakteristiknya bagaimana, kemudian produk substitusi di pasar itu bagaimana, terus produk yang ada hubungannya itu juga produk apa gitu ya, harus diidentifikasi. Kemudian gambaran pasarnya. Gambaran pasar ini baik pasar yang sudah ada maupun pasar potensial ke depan, serta gambaran pesaingnya. Ya, pesaingnya ini ada nggak? Gitu ya. Ini harus jelas, termasuk di mana produk tersebut dibuat, lokasinya mau dibuat di mana nih, itu harus dipaparkan dalam studi kelayakan pendahuluan. Harus terdefinisi di sini. Contohnya insentif dari pemerintah ini ada nggak, biayanya berapa, konsumsinya berapa, harganya itu harga jual sekian, ini kenapa harganya sekian, apakah gara-gara costnya berapa, biayanya berapa, fixed costnya berapa, ini jelas ya, harus dijelaskan dalam gambaran pasar. Kemudian garis besar perbedaan teknologi ya, persyaratan teknologi ini kira-kira kebutuhan teknologi yang untuk mengembangkan produk tersebut, proyek tersebut itu teknologi apa, seperti apa. Teknologi bisa mencangkup tenaga kerja ya, kemudian peralatan, itu juga fasilitas ya, itu juga masuk dalam faktor-faktor persyaratan teknologi. Kemudian faktor produksi utama ya, bahan baku, air, pembangkit tenaga, gas, tenaga ahli, ini harus diteliti dengan cermat untuk menjamin tersedianya faktor tersebut. Jadi harus betul-betul dipastikan. Kemudian estimasi biaya, ini biaya operasinya berapa, investasinya berapa, nah itu harus jelas. Kemudian keuntungan, estimasinya berapa, perkiraannya. Dari gagasan proyek ini kira-kira keuntungannya yang bisa diperoleh itu seberapa besar. Ada pilihan proyek A, B, C. Proyek A ini keuntungannya berapa, B berapa, C berapa. Itu harus kita ketahui dalam studi kelayakan pendahuluan. Nanti kan bisa dipilih, oh yang B mau lebih menguntungkan nih, berarti yang B aja yang kita fokus kerjakan. Ya, seperti itu contohnya. Dan data lain sebagai pelengkap ini bisa sifatnya situasional ya, tergantung situasi dan kondisi. Misalnya apa? Data lain sebagai pelengkap. Misalnya hubungan dengan perusahaan baru ya, itu data-data sikap masyarakat lokal gitu ya. Kita mau mendirikan perusahaan baru, bisnis baru, ini kira-kira masyarakat lokalnya ini mau nggak menerima. Contoh praktis ya, ada industri tekstil, dia memproduksi kain untuk pakaian gitu ya. Nah untuk memproduksi itu ternyata mengeluarkan limbah-limbah ya, baik limbah air, limbah udara gitu. Nah ini ternyata masyarakat di sekitarnya itu sangat terganggu. Ini jadi masalah karena ternyata industri tersebut didirikan di tengah-tengah atau di antara perkampungan atau rumah-rumah penduduk. Ini jadi masalah karena bisa mengganggu. Makanya kalau kita mengkaji di Jawa Barat itu ya mulai ada perpindahan lokasi ya, industri-industri ya. Semula di kota-kota besar, akhirnya dipindahkan ke pinggiran-pinggiran kota. Karena di kota besar itu padat penduduknya. Ini menimbulkan gangguan yang tidak diharapkan. Ini jadi data lain sebagai pelengkap dalam studi kelayakan pendahuluan. Atau juga bisa juga didapatkan dari wawancara langsung dengan
dengan tenaga kita, karyawan kita, atau seluruh elemen yang terlibat. Ini jadi data pelengkap juga. Tenaga pemasaran atau dengan wawancara dengan pejabat pemerintah. Banyak ya cara-caranya untuk memperoleh data lain sebagai pelengkap. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau kembali saya review, kita lihat kebutuhan. Dari kebutuhan muncul ide, gagasan. Gagasan ini banyak, tidak hanya satu biasanya. Kita pilih mana yang kita akan kembangkan dalam bisnis kita dengan studi kelayakan pendahuluan biasanya. Analisis pasar, ya kalau tadi studi pendahuluan itu sifatnya umum, ya, menilai mana yang potensial itu hanya sifatnya umum ya, baru ke permukaan. Nah, kalau analisis pasar ini lebih fokus ke aspek pasarnya, ya, meskipun tadi juga disinggung tentang pasar, tapi kan masih bersifat umum ya. Nah, kalau yang di sini analisis pasar ini sudah fokus dari aspek pasar, ya, aspek pasar. Ini lebih detail dalam aspek pasar, lebih menitik beratkan pada aspek pasar. Nah, ada dua analisis yang dilakukan, bisa yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu meliputi apa? Identifikasi, deskripsi ya tentang pasar, ya, sifatnya gambaran itu ya, itu kualitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya yang banyak menilai nilai-nilai angka-angka yang terukur secara matematik ya, secara kuantitatif. Misalnya perhitungan besarnya penjualan dalam 1 tahun, terus besarnya pendapatan yang bisa diperoleh, besarnya pasar, persentase, itu kuantitatif. Ya, sifatnya kalau kita mungkin memudahkannya yang banyak angka-angkanya itu yang sifatnya kuantitatif. Yang paling mudah mengidentifikasi ya. Nah, analisis pasar ini umumnya meliputi deskripsi pasar. Ya. Jadi antara lain daerah atau luas pasar, kemudian bisa saluran distribusi, dan praktek perdagangan setempat. Itu masuk ke deskripsi pasar. Kemudian bisa juga kita menganalisis tentang permintaan masa lalu dan masa sekarang, termasuk besarnya jumlah dan nilai konsumsi produk yang bersangkutan. Jadi nilainya berapa sih? Karena tadi ya contohnya saya kebutuhan tentang mobil kendaraan ya, itu jelas ukurannya berapa nilainya. Permintaan saat ini kan itu ya, masa lalu mungkin lebih rendah. Di masa depan ini apakah akan meningkat? Kalau meningkat berapa persen peningkatannya? Nah, kemudian perkiraan penawaran ya. Penawaran, nah ini tahu nggak bedanya permintaan sama penawaran? Permintaan itu apa? Permintaan itu lahir dari konsumen biasanya ya. Kebutuhan demand produk ya, permintaan dari konsumen. Kalau penawaran dari supplier, dari penyedia, bisa dari kita, bisa dari pesaing kita ya. Pesaing kita ada industri lain yang juga menyediakan, menawarkan produk dan jasa yang dibutuhkan, yang diminta oleh konsumen. Itu menjadi penawaran. Saat ini misalnya tadi ya, permintaannya 5.000, penawarannya 2.000, berarti masih sisa 3.000. Nah, 3.000 ini yang mau kita garap, yang potensial bagi kita. Kita harus menawarkan berapa persen dari potensi pasar tersebut. Dari 3.000 kita mau memenuhi berapa? 1.000 dulu mungkin. Itu kita nawarkan 1.000 dulu, itu ya.
Itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga adalah kita menganalisis tentang kondisi persaingan ya. Harga jual yang terjadi itu di pasar berapa. Misalnya harga jualnya sekian. Nah, kita mau jual produk yang melebihi harga tersebut. Ini bisa kalah persaingan. Ya, bisa kalah persaingan. Terlalu mahal kan? Atau kita terlalu murah, ternyata justru rugi ya. Atau merusak pasar. Ada ya. Jadi ada ya kasus ya. Menarik ini kasus. Jadi ada sebuah perusahaan jasa ya, yang biasanya menyediakan jasa dengan harga tertentu. Ini diikuti oleh perusahaan yang sejenis yang sama ya, dengan harga tertentu tersebut jauh-jauh beda. Suatu ketika ada perusahaan baru nih, dia juga ingin masuk ke pasar-pasar tersebut. Jadi perusahaan baru ini ingin masuk ke pasar-pasar tersebut, ke area atau bidang yang sama. Nah, caranya ternyata dia membanting harga. Jadi dampaknya justru bukannya menguntungkan. Ya mungkin secara ini menguntungkan ya. Dia karena baru dia membanting harga, terus banyak konsumen yang untuk perkenalan gitu ya. Tapi dampaknya ternyata bukan hanya itu, tapi justru harganya juga jadi rusak. Ini kalau teman-teman pernah belanja ya, belanja di area perbelanjaan tertentu, misalnya pusat kerajinan batik ya, atau pusat kerajinan sepatu, itu harganya relatif sama. Karena ada kesepakatan para produsen, para penjual di sana untuk menjaga kualitas harganya. Nah, kalau ada aja satu toko yang menjual sangat murah, maka ini akan merusak pangsa pasar produk yang dijual. Ya, bayang ya. Nah itu, jadi itu contoh kita juga harus menganalisis tentang kondisi persaingan. Nah kemudian setelah kita memahami tentang tadi ya, tentang analisis pasar, bagaimana sih sebetulnya tahapan-tahapan sistematis yang perlu kita ketahui dalam menganalisis pasar secara sistematis, artinya secara bertahap, berurutan, dan saling berkesinambungan. Ya, yang pertama ini adalah kita dengan menentukan tujuan studi analisis pasar. Jadi kita jabarkan. Tujuan umumnya studi pasar adalah untuk mengukur dan memperkirakan permintaan guna menilai ketepatan waktu dan harga dari proyek dalam memproduksi produk. Nah, tujuan ini bisa disusun dengan cara kita menanyakan tentang pasar yang ingin kita teliti. Menanyakan beberapa pertanyaan tentang pasar yang ingin kita teliti. Misalnya berapa sih kapasitas produksi yang direncanakan, tujuan kita ya, tujuan studinya ya. Kita mau produksi berapa? Kita ingin untuk tahap pertama kita ingin memproduksi 1000 karena pangsa pasarnya 2000 gitu ya. 1000 dulu. Jelas gitu ya. Ini bisa menentukan tujuan studinya. Kemudian misalnya modal yang bagaimanakah yang akan ditawarkan dan apa industrinya. Ini menjadi salah satu langkah untuk menentukan tujuan studi analisis pasar.
Ya, kemudian setelah kita menentukan tujuan studi, sudah kita rumuskan, sudah kita tentukan, maka langkah selanjutnya adalah mulai mengadakan studi informal. Studi informal ini adalah untuk mendapatkan informasi dengan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan produk sejenis yang selama ini sudah ada di pasaran. Jadi ceritanya kita belum punya produk. Ya, jadi kita ngecek nih produk yang ingin kita analisis, ini kita wawancarai pihak-pihak yang berhubungan langsung. Bisa konsumennya, bisa orang yang jualannya, bisa distributornya, bisa siapapun yang berhubungan dengan industri yang bersangkutan. Nanti informasi tersebut kita olah sedemikian rupa untuk memberikan gambaran kepada kita tentang situasi produk yang kita teliti. Sifatnya informal saja. Jadi tidak secara tidak secara formal. Informal? Informal itu tidak secara langsung ya, bisa juga tidak secara langsung. Jadi sifatnya tidak resmi atau tidak menggunakan bantuan kuesioner, itu tidak. Jadi cuma kita sifatnya ya biasa saja gitu ya, wawancara, ngobrol-ngobrol informal gitu. Nah, setelah studi informal, kemudian bisa juga yang selanjutnya adalah studi pasar formal. Nah, studi pasar formal ini lebih teliti. Jadi kalau informal itu lebih sifatnya umum ya, umum. Nah, kalau yang formal ini lebih teliti, lebih detail. Dan ini studi formal ini biasanya digunakan untuk memperoleh data-data baru yang lebih penting, karena tidak semua data bisa diperoleh pada studi informal. Jadi informasi apa sih yang paling dibutuhkan dalam aspek pasar kita ini? Ini perlu kemampuan intelijensi pasar juga gitu ya, dalam tahap studi pasar formal. Nanti akan lebih terbayang ya studi pasar ini. Ya, pada studi pasar formal ini metodenya jelas. Kita memakai metode apa sih untuk menganalisis pasar? Kemudian tugas untuk mendapatkan tugas-tugas yang akan kita lakukan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan itu mau bagaimana? Jadi ada schedule-nya, ada waktunya, berapa lama, terus termasuk sampai elemen biaya itu juga jelas secara formal. Jadi ukurannya jelas, hitungannya tertulis gitu ya. Itu yang studi formal. Nah, nanti ada dua data yang akan kita peroleh. Data sekunder, data primer. Apa bedanya? Kalau data sekunder itu adalah data yang telah dikumpulkan pada waktu sebelumnya oleh pihak lain atau pihak yang bersangkutan. Jadi datanya sudah tersedia, ya, data sekunder. Jadi misalnya kita googling dari internet, itu bisa jadi data sekunder. Atau dari informasi-informasi masa lalu, dari informasi sejarah, laporan keuangan masa lalu, laporan penjualan masa lalu, dari nota-nota penjualan masa lalu, ini menjadi data sekunder. Kemudian ada juga data primer. Data primer ini data yang kita peroleh dengan cara melakukan survei atas pihak-pihak yang terlibat atau berhubungan langsung dengan produk yang akan kita teliti. Jadi data primer ini langsung
Jadi kalau informasinya masih kurang dari data sekunder, berarti kita harus ngambil data langsung. Ya, itu yang dikenal dengan data primer. Data sekunder itu biasanya udah tersedia, udah disediakan. Kita cari tapi udah tersedia. Kita tidak perlu mengumpulkan sendiri. Itu data sekunder. Data primer kita cari sendiri. Nah, kita bisa langsung wawancara, langsung bisa melalui pos atau bisa melalui telepon atau bisa melalui email itu ya yang sekarang ya. Konsumen berarti kita bisa langsung survei. Respondennya siapa, konsumennya siapa, berapa jumlahnya yang perlu kita teliti. Itu juga penting dalam pengumpulan data primer. Nah, kemudian setelah studi pasar informal, studi pasar formal, lalu kita kaji karakteristik permintaan saat ini. Dari tabulasi data sekunder dan primer, nanti bisa kita lihat, kita tentukan nilai dan kita peroleh karakteristik dari pasar, dari produk yang kita teliti. Jadi dari data sekunder dan primer kita olah, nanti kelihatan nih karakteristik permintaan sekarang itu bagaimana. Nah, kebayang? Itu misalnya kita kan punya data nih, data penjualan produk tertentu. Kita sudah punya perkembangannya dari tahun ke tahun, industri produk tersebut ya, dari perkembangan industri nasional ya, itu data sekunder. Kemudian kita juga udah mengumpulkan data primer bahwa saat ini itu produk tersebut itu kecenderungannya menurun atau naik. Bahkan beberapa bulan lalu sempat turun, sempat naik juga. Nah, ini karakteristik ya. Jadi sekunder didukung oleh primer nanti membentuk karakteristik dari permintaan yang saat ini ya, permintaan produk tersebut secara up to date ya. Ini yang masuk dalam karakteristik permintaan saat ini. Kemudian setelah kita tahu karakteristik permintaan saat ini, tentu kita akan bisa memperkirakan kira-kira permintaan yang akan datang itu bagaimana. Misalnya, contohnya ya, permintaan saat ini terhadap produk elektronik itu meningkat. Ya, meningkat. Misalnya zaman jaya-jayanya BlackBerry gitu ya, itu meningkat permintaan BlackBerry. Nah, di masa yang akan datang, ketika kita tidak menganalisis dari perkembangan teknologi, bisa jadi kita melihat bahwa BlackBerry ini akan terus meningkat. Kita pikirkan akan terus meningkat. Ternyata realitasnya muncul pesaing baru yang menggunakan basis Android. Nah, ini harus kita pikirkan sebetulnya ketika sebelum mengembangkan produk BlackBerry. Nah, ini masuk ke dalam perkiraan permintaan yang akan datang. Apakah akan naik atau turun. Tentunya dengan karakteristik masyarakat. Atau zaman dulu ya masih pakai pager, kemudian berkembang jadi handphone, berkembang lagi jadi smartphone. Nah, ini harus bisa kita perkirakan kira-kira permintaan di masa datang itu akan seperti apa. Begitu kira-kira ya. Ini tahap-tahap analisis pasar yang poin kelima. Kemudian poin keenam, merencanakan strategi pemasaran. Nah, setelah tahu nih karakteristik permintaan saat ini bagaimana dan kira-kira di masa depan itu adalah seperti apa. Nah, ini bagaimana strateginya biar kita unggul dalam pemasaran. Makanya penting untuk merencanakan
strategi pemasaran. Strateginya mau bagaimana? Ya, pola pemasarannya mau bagaimana? Nah, sebelumnya sudah kita ramalkan nih, penjualan permintaan di masa depan itu akan seperti apa. Maka strateginya ini bisa meliputi bagaimana menetapkan harga jualnya, ya, kemudian bagaimana pola promosinya, dan bagaimana distribusinya. Misalnya permintaan di masa yang akan datang itu menurun. Oh, ini bagaimana nih biar biar permintaannya ini tetap bisa naik karena kemungkinan menurun. Maka strateginya adalah dengan promosi yang besar-besaran di waktu tertentu ketika permintaannya turun. Sehingga konsumen akan tetap tertarik untuk membeli produk tersebut. Mungkin rekan-rekan pernah merasakan ya, ada momen tertentu itu terjadi promosi besar-besaran atas produk tertentu. Ini sebenarnya artinya apa? Artinya permintaan produk tersebut mengalami penurunan sehingga pihak supplier, pihak penyedia produk itu dia melakukan promosi besar-besaran. Itu yang pertama. Atau ini produk baru, wajar ya kalau promosi besar-besaran. Nah, kalau produk udah lama dia promosi, ini mungkin permintaannya menurun. Kalau produknya itu permintaannya meningkat, itu tidak perlu dilakukan promosi karena udah banyak yang minta, buat apa promosi gitu ya. Itu contohnya. Nah, terakhir nih, setelah kita melakukan analisis pada aspek pasar, nanti output terakhirnya adalah menilai kelayakan pasar. Jadi menilai layak tidaknya secara aspek pasar. Jadi dilihat dari aspek pasar, ini layak atau tidak. Tadi kan udah dikaji ya, secara informal bagaimana, secara formal bagaimana, permintaannya saat ini bagaimana, kedepannya bagaimana, strateginya ini kira-kira dengan cara seperti ini nih, ini masih layak atau tidak? Kalau misalnya ternyata tidak layak, tidak usah dipaksakan, berarti kita cukupkan saja. Tidak perlu kita lanjutkan dengan analisis aspek-aspek yang lain dalam aspek kelayakan bisnis. Kalau misalnya, oke, sip, pasarnya udah oke, siap, bagus, bisa laku, harga jualnya sekian, jelas, strateginya nanti gini, jelas. Berarti nanti kita lanjutkan dengan melakukan penilaian aspek yang lain. Ya. Jadi nanti aspek pasar udah oke nih. Kita lanjutkan dengan penilaian pada aspek-aspek yang lain. Aspek teknis, aspek keuangan, aspek hukum, itu lanjutkan lagi. Nah, ya. Jadi aspek kelayakan bisnisnya ini akan terpadu. Jadi semua aspek dianalisis, dikaji, dipertimbangkan. Nah, barangkali itu ya yang bisa disampaikan. Ada yang ingin tanyakan? Tanyakan, boleh diketikkan. Jika ada yang belum jelas. Atau pada tidur semua ini. Oh, jelas ya. Nah, ini kita sudah masuk ke modul 2 ini sebetulnya. Kita udah masuk ke halaman 235. Ya, kita udah sampai halaman 235 pada pertemuan kali ini.
Saya membahas intinya saja, hanya memfasilitasi, nanti lebih banyaknya Anda yang mengeksplor, mempelajari sendiri. Ya. Jadi tugas kami sebagai ini hanya memfasilitasi ya, tidak menjelaskan semuanya dan menambahkan kira-kira hal apa saja yang belum dipaparkan di modul yang sudah dibagikan pada rekan-rekan sekalian. Nah, nanti coba Anda kerjakan ini ya, tes-tes formatifnya dibaca dan dikerjakan sendiri. Misalnya ada pilihannya, ada pertanyaan, ada beberapa pilihan, Anda kerjakan, kira-kira jawabannya apa, dicoba saja. Kemudian Anda cek kunci jawabannya, di sini juga udah ada. Nanti kalau misalnya masih belum benar semua, ulang lagi sampai jawaban Anda banyak yang benar atau jumlah jawabannya benar tuh hampir 100%. Jadi dengan cara seperti ini Anda akan lebih mudah memahami pematerian yang disampaikan dan juga akan lebih mudah dalam mengerjakan ketika ada ujian nanti di akhir semester ya. Karena ujiannya ini kemungkinan akan datangnya dari pusat ya. Isinya lahir dari pertanyaan-pertanyaan tes formatif yang tuliskan ya di buku dan modul yang sudah dibagikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tolong dibaca dulu yang pembahasan tentang bagaimana prosedur pengukuran dan peramalan. Prosedur pengukuran dan peramalan. Halaman 2.36. Di sini banyak hitungannya, udah masuk ke hitungan. Jadi mungkin nanti lebih banyak contoh-contoh soal dan Anda mencoba sendiri juga ya sambil bareng-bareng gitu nanti secara online kita coba bersama-sama jawabannya apa, kemudian kenapa muncul jawabannya seperti itu akan kita bahas pada kajian selanjutnya. Ada yang ingin tanyakan? You are now on mute. Belum ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ketika Anda baca ada pertanyaan, Anda bisa langsung menyampaikan via email saya atau via Facebook saya, boleh. Via email saya, emailnya ini. Ya. Ya. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti akan disampaikan dan diinformasikan melalui media Facebook ya, grup Facebook. Dan kita sepakati seperti biasa ya, seperti kemarin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja kuliah kita pada hari ini. Semoga bahasan yang dibahas bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, tidak pengertian, maka saya mohon maaf dalam cara penyampaiannya. Yang benar datangnya dari Sang Maha Benar, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.